ini bagian korteks, dan ini bagian medula. Ini namanya renal corpus. Kalau itu yang tadi ya, area-area nefron tadi ya, ada di bagian korteks. Yang tadi ada glomerulus-glomerusnya. Nah, jadi kalau kita potong tadi itu tubulusnya, yang kelihatan tubulus itu seperti ini. Jadi kayak lingkaran-lingkaran, namanya tabung-tabung ya, kan tubulus. Kayak bentuk tabung. Jadi dia dilapisi oleh sel-sel epitel. Lapis epitel ya. Kemudian ini glomerulusnya dilapisi oleh kapsula glomerulus. Kalau di antara tubulus ini namanya interstisialnya. Seperti ini ya. Ini ductus collectivus, ini ansa yang lebih tebal, dan ini interstisialnya. Ya. Ini sebentar gejala-gejalanya, ini radang pada ginjal yang kronik. Seperti ini ya. Infiltrat sel radang mononuklear. Jadi ini bedakannya di mana-mana. Kalau saya bilang kronik dan akut, penanda selnya itu kalau dia akut adalah netrofil. Netrofil nama lainnya adalah sel PMN atau polimorfonuklear. Karena leukosit sel mononuklear. Ingat itu ya, akut dengan kronik. Kenapa dibilang dia mononuklear? Karena dia intinya itu kayak satu saja. Jadi dia kayak satu bulatan, namanya mononuklear. Sementara kalau PMN, polimorfon sel akut, itu dia kayak bersegmen-segmen, kayak bukan satu bulatan, tapi dia kayak bersegmen-segmen intinya. Itu nama lain dari netrofil. Nah, pada yang istilahnya kronik berarti selnya adalah sel limfosit. Ini dia. Jadi interstisial banyak sel limfosit. Ini kan tubulus-tubulusnya ya. Kemudian biasanya ada atrofi di jadi kayak tubulus yang jadi kecil, kemudian ada kelihatan masuk sekret di dalam lumen yang mirip dengan sekret pada tiroid atau masa koloid, makanya disebut tiroidisasi. Jadi kayak ada kayak masa berwarna eosinofilik atau warna kemerahan atau warna pink di dalam lumen tubulus. Itu namanya tiroidisasi ya. Jadi dia ini, jadi kalau saya bilang tadi kronik berarti dia adalah limfosit, selnya kayak bulat-bulatan saja ya. Kemudian ada juga fibrosis. Fibrosis itu menebal ya di sekitar glomerulusnya, dia kayak menebal dan mengikat yang menebal. Ini glomerulus ya, jadi ingat kalau ginjal ini namanya glomerulus. Kalau yang bulat-bulat itu tubulus-tubulusnya. Terus ada epitel yang melapisi. Kalau ini glomerulus nephritis ya, ada glomerulusnya, biasanya ada hiatusasi. Hiatusasi itu kayak jaringan ikat ya yang menebal. Apa bedanya? Ya, jaringan hialin seperti itu ya. Ini bisa dia total atau parsial. Kalau parsial itu kayak sebagian ada hiatusasi di glomerulus, kalau total itu seluruh glomerulus berubah menjadi hialinnya. Kemudian masih ada juga karena dia kronik, sel-sel radang limfositnya ya, namanya di interstisial. Ini limfosit, ini namanya hialin crash, jadi pembentukan hialin. Sama tadi untuk menggambar jaringan limatnya hialinisasi di parsial masih ada glomerulus-nya. Masuk ke tumor di ginjal ya, ada namanya renal cell carcinoma. 9 karsinoma itu zina atau benar. Asalnya adalah asal epitel. Kalau karsinoma ya, asalnya epitel tapi dia ganas. Kira-kira epitel dari mana tadi? Kalau di ginjal, yang ada tadi saya sebut epitel. Berarti dari tubulus-tubulus itu kan tadi
menjadi ganas. Ini ya, fokusnya. Jadi kita ada kayak musuh seperti ini. Satu semua. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi detailnya kayak kulit saja yang menonton masih kelihatan bagus, ini dia sudah berubah. Kalau berubah itu ganas, biasanya diferensiasinya juga mengalami perubahan ya. Jadi sel-selnya seperti ini, dan sitoplasmanya, kita lihat sitoplasmanya kayak ada warna putih clear. Clear itu maksudnya kayak jernih ya. Penampakannya dia lebih kayak, kalau jernih itu artinya kayak putih begini ya, kayak begini. Nah, namanya clear cell karena dominan dia seperti ini selnya, makanya disebut clear cell. Tapi karena dia ada ganas, jadi clear cell renal cell carcinoma. Ya, namanya. Ada pun yang di antaranya itu ada juga yang masih warna pink seperti ini ya. Itu namanya dia eosinofili. Tapi dominan di sini adalah yang clear kayak ini. Ini dia clear yang seperti ini, yang semua clear. Ini yang lebih kemerahan atau pink itu yang eosinofili. Ada lagi satu dari karsinoma ginjal. Kalau yang di renal cell carcinoma, kalau bentuknya kayak jari-jari namanya papillary renal cell carcinoma ya. Tapi kalau dominan tadi clear cell, berarti clear cell renal cell carcinoma. Kalau bentuknya kayak jari-jari namanya papillary renal cell carcinoma. Nah, ada satu lagi tumor mesoblastoma, dia ganas ya. Meskipun belakangnya oma bukan karsinoma, tapi dia ganas. Ini khasnya dia pada anak kecil ya. Umur 3 sampai 5 tahun ini sering terjadi, namanya karena pneumonia namanya virus tumor. Penampakannya seperti ini ya. Nah, ada 3 komponen yang disebut dengan derivasi. Jadi ada 3 yang tadi kan renal cell carcinoma asalnya dari epitel ya. Kalau ini ada 3 komponen, bukan cuma dari epitelnya, tapi ada juga dari stroma. Kalau saya bilang stroma itu adalah jaringan ikat. Berarti stroma jaringan ikat di antaranya juga proliferasi menjadi ganas, ini namanya stroma ya. Cirinya adalah dia kayak gepeng-gepeng begini atau spindle ya. Kemudian kalau dia tidak berdiferensiasi epitel ataupun stroma dan kita harus kenali apa jenis selnya ini, dia hanya bulat-bulat kecil, itu namanya blastema. Makanya disebut dengan sel primitif atau sel ini ya, karena dia memang diferensiasinya dia belum berdiferensiasi tapi malah menjadi ganas kayak ini. Jadi akhirnya dia kayak mau membentuk glomerulus, tapi glomerulusnya abortif, tidak sempurna. Jadi dia menjadi sel blastema. Cirinya adalah dia bulat kecil-kecil saja, warna kebiruan, disebut dengan round sel. Ini kalau gini kan dia dalamnya dia sel stroma. Kalau dia kayak membentuk kelenjar kan epitel epitelnya asal tubulus ya, berarti sel epitel. Kalau dia kecil-kecil bulat sel. Kalau ada 3 komponen ini didapat di tumornya dan terusnya adalah dia kecil, berarti dia adalah virus tumor. Dia ada dilapisi oleh mucosa, kemudian ada laminar proteannya, kemudian ini ada muskulasnya. Tapi ini adalah mucosa, ada muskulas mucosa namanya, ada juga muskularis di sini. Muskularis namanya otot ya. Nah, ada otot tebal, ini namanya muskulasnya. Ini masih lapisan mucosa, tapi ada kalau laminar protean itu jaringan ikatnya. Nah, epitel yang kalau dia mucosa ada epitel lapisnya.
vascularis, dan ini bisa berubah bentuk. Kalau misalnya vesika urinarianya berisi penuh, dia terlelap, dia menjadi tergepeng ya. Tergantung dari keadaan kandung kemihnya. Sepertinya normalnya ini sel parunya. Kalau dia berlapis-lapis ini nanti ini, dia berlapis-lapis itu namanya sudah hiperplasia ya. Kalau dia sudah menjadi tumor, yang akan kelihatan tidak sama lagi dengan, maksudnya api itu sudah tidak sama dengan velasannya, sudah berubah. Kemudian dia menembus ini namanya membran basal di sini ya. Dia menembus ke stroma di sini, stroma atau lamina propria-nya, maka itu adalah ganas yang invasif. Pokoknya kapan menembus ini namanya invasif ya. Oke. Seperti ini. Ya. Kita coba lihat lagi ya. Jadi ini tadi vesika urinaria. Ini harusnya kan ada kosong di sini karena tempat penampungan urin gitu. Di sini ada dindingnya, ada muskularisnya. Tapi di sini lihat, dia bukannya kosong tapi terisi oleh massa. Ini tumornya ya. Jadi dia dari mukosa akan bertambah banyak, akhirnya membentuk massa. Epitelnya ini tadi yang bertambah banyak ya, membentuk massa yang memenuhi lumen dan menginvasi ke dindingnya. Jadi dindingnya belum terinvasi, kalau di sini sudah terinvasi ya. Dan masih normal. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi. Kalau dia masih sebatas ini kan membran basal di sini ya. Kalau dia tumor tapi dia belum menembus di sini, dia karsinoma, namanya non invasif ya. Invasif berarti ada karsinoma. Sudah kalian tahu kan slide-nya yang invasif. Kalau dia sudah menembus kayak seperti ini sampai ke muskular, dia namanya invasif terus dia karsinoma. Dan mulai kalau bentuknya kayak papilari, invasif terus dia papilari karsinoma. Bentuknya kayak jari-jari maksudnya kayak gini, dia ada kayak cabang-cabang gini kan, kayak papilari penjualan pabrik sepertinya. Ini saja intinya. Kalau dia masih begini berarti masih invasif ya, tapi kalau sudah menembus ke bawah namanya sudah invasif. Tapi dia ganas. Jadi dia kalau sel ganas itu dia akan beda dengan, sudah berbeda morfologinya selnya dengan sel yang masih normalnya. Semakin ganas biasanya diferensiasinya semakin buruk, semakin buruk. Kadang malah kita susah mengenali asalnya dari mana. Masuk ke prostat. Ini anatomi prostat ada di bagian ada sama sentral, misalnya BPH di sini, kemudian transisional, kemudian vertikal. Ini kalau dilihat prostatnya, kalau diangkat prostatnya, seluruhnya namanya prostatektomi. Ada metode namanya TURS ya, transuretral. Dia mulai dipakai alat seperti ini. Jadi diambil prostatnya yang besar, nanti jarinya yang kecil ke PA seperti ini, begini. Jadi komponennya itu prostat. Ingat ya, komponen prostat dia ada kelenjar, jadi yang bulat-bulat atau yang melingkar-melingkar maupun yang berkelok-kelok seperti ini namanya kelenjarnya. Di antaranya itu adalah stroma. Stromanya adalah fibromuskular. Jadi stroma fibros dengan ada juga lapisan aturnya ya, stroma fibromuskular. Terus ada juga yang warna pink di lumennya, namanya corpora amylacea atau amylacea. Normalnya kalau prostat itu, ini lapisan epitelnya ada dua jenis atau dua lapis sel di sini ya. Ada namanya lapisan sel basal di bagian bawah yang melekat dengan membran basal, dan ada yang sel sekretori yang melekat sekretori yang terminal yang di dekat lumen ya. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi ganas, kadang-kadang bentuknya masih sama begini, bulat-bulat kelenjar, tapi sudah tak berlapis, artinya sel basal
basalnya sudah tidak ada, dia cuma satu sel saja, sel terminal saja. Dan kalau sudah ganas kadang-kadang malah dia tidak bentuk seperti ini, dia sudah membentuk kayak solid atau kayak lembaran ini sel-selnya. Dia bukan lagi berbentuk kelenjar, malah susah dikenali dengan kelenjar ya. Kalaupun dia dikenali, biasanya sudah tidak ada sel basalnya. Itu kalau dia ganas. Kalau hepatitis ya ada radang di antara ini ya, ada prostat, ada radang di antara kelenjar atau di stroma ini. Jadi ini kan apa ini? Ini kan kelenjar ya. Ini stroma. Kalau ada sel-sel radang kronik, tadi kronik yang mengenai apa? Limfosit. Banyak di sini. Kadang-kadang dia ada di sekitar kelenjar atau di glandular maupun di lumen kelenjar. Itu namanya prostatitis. Nah, prostatitis ada lagi akut, ada kronik. Nah, bedanya akut ini tadi yang saya bilang netrofil, BMN ya, polimorfo karena dia kayak bersegmen-segmen ini intinya. Kalau dia kayak satu belasan begini dia kronik seperti ini ya, berarti dia kronik. Jadi ini prostatitis kronik, tergantung jenis sel padamnya. Oke. Nah, ini tadi. Ini selain prostatitis hiperplasia. Jadi kalau ini hiperplasia maksudnya dia tambah banyak. Jadi kelenjar maupun di sini ada dua yang tambah banyak ya, kelenjar maupun stromanya. Stromanya juga proliferatif. Jadi banyak kan tadi yang jadi kita kayak melihat yang struktur histologi massa yang normal, cuman dia bertambah banyak dan cara membentuk massa medular. Jadi dia bertambah proliferasi di kelenjar-kelenjar, tapi masih sama dengan yang dinaik tadi, yang normal tadi ya, masih ada juga korporasi. Dan double layer ya, karena kalau dia single layer berarti dia sudah adenokarsinoma. Kalau adenokarsinoma, kalau ada namanya PIN, proses intraepithelial neoplasma. Ini berproliferasi tapi membran basalnya atau sel basalnya itu masih ada. Kalau dia sudah karsinoma biasanya sudah tidak ikat ini ya. Apalagi kalau yang sudah high grade sudah tidak ada sama sekali membran basal dengan sel basal. Ini maksudnya. Nah, ini masa umurnya. Kalau ini kita masih lihat ada komponen proses yang masih di proses ini. Nanti kalau dia sudah solid ya, sudah menjadi tumor, kadang-kadang malah kelenjarnya ini semua kayak sel, kelenjarnya malah sudah tidak bisa dikenali. Nah, kalau kita jadi melihat ini, dia cuma satu lapis saja, tidak ada sel. Apanya yang hitam di sini sel basal. Tapi kadang-kadang juga kalau sulit dilihat masih ada sel basal, atau dia ada pemeriksaan lanjutan untuk mewarnai sel basal ada atau tidak. Jadi diwarnai supaya dia tampak. Kalau tidak terwarnai berarti sel basalnya sudah tidak ada ya. Oke. Masuk ke testisnya. Jadi testis dibungkus oleh tunica alveolea. Kemudian di sini ada lobulus. Nanti dia akan ke reproduksi, kemudian ke eferen, ke epididymis. Epididymis melekat di belakangnya testis. Ini nanti ke usus eferen. Di sini diproduksi ada proses spermatogenesis ya dalam tubulus seminiferus. Jadi kalau ini kita lihat di mikroskop di bagian ini yang tampak. Ini adalah tubulus seminiferus. Di mana tubulus seminiferus itu ada proses spermatogenesis di situ menghasilkan sperma. Nanti setelah diproduksi di sini dia akan dibawa ke sini ke epididymis. Di sinilah sperma dimatangkan. Jadi sperma yang sudah matang nanti disimpan di epididymis. Oke. Ini epididymis. Oke. Ini. Jadi ini namanya tubulus seminiferus. Dia dilapisi oleh sel-sel germinativumnya. Sel-sel germinativum ini
ini membantu untuk terisi segala macam sel penyokong di dalam bulu sel virus ini. Nah, tadi setelah sperma produksi di bulu sel virusnya pentis akan disalurkan ini ke epididymis. Nah, epididymis di sini dia bentuknya kalau kalian lihat nanti di mikroskop dia kayak tubulus juga seperti ini, tapi dia dilapisi epitel yang ada kayak stereosilia. Jadi fungsinya adalah supaya bisa membantu nasi pergerakan sperma ya kalau ada kayak silia-silia seperti di paru-paru untuk respirasi, kayak stereosilia namanya. Nah, kalau dia ada peradangan di sini yang paling sering di epididymis adalah peradangan. Di sini ada pasti di sosialnya ini di antara tubulusnya ini atau tubulus epididymis ini dia ada sel radang lagi. Nah, sel radangnya tergantung lagi kalau dia limfosit berarti dia kronik atau akut. Nah, kronik kalau dia neutrofil atau PMN dia akut. Ini ya, ini epididymis. Ini ada sel radangnya. Nah, ini sel radangnya. Kemudian dia limfosit. Dilapisi oleh sama dengan kulit, dia epitelnya kalau kulit kan dilapisi epitel squamous namanya. Jadi dia epitel bertingkat dengan sitoplasmanya banyak eosinofili kita namanya epitel squamous. Ingat ya, semua mucosa ataupun kulit epidermis dia pasti akan dilapisi oleh epitel. Di mulut, di lidah, mucosa dia namanya tapi dia dilapisi oleh epitel squamous juga ya. Seperti ini penampakannya. Nah, di bawahnya itu ada namanya lamina jaringan ikatnya atau lamina propria, ini ada muskularnya. Nah, kalau dia menjadi ganas, squamous cell karsinoma artinya adalah karsinoma. Karsinoma itu maksudnya ganas tapi dia akan sel. Epitel apa? Squamous. Kan bilang squamous cell karsinoma ya, berarti keganasan akan epitel squamous. Ini yang akan berubah menjadi ganas. Garis penis dia kalau berubah menjadi epitel yang berubah menjadi ganas, ini dia kayak cauliflower, jadi kayak bunga kol. Ini bentuknya ada kayak maskal itu yang tidak beraturan seperti kembang kol ya. Dari sini epitel squamous. Nah, kalau kita lihat di mikroskop ini kan kulitnya ya. Kalau dia sudah berubah menjadi ganas, ini kan masih ada membran basal ya. Semua yang dilapisi kulitnya mau ada membran basal ini juga istilahnya tidak ada membran basal ini pembatasnya ya, membran basalnya. Kemudian kalau dia sudah berubah menjadi ganas, ini sel-selnya menjadi aktif, istilahnya aktif. Sel berubah menjadi ganas. Nah, dia akan membentuk sarang-sarang tumor di sini. Dan dia menembus sampai ke bawah. Dia menembus tidak ada lagi di sini kan sel membran basal langsung berubah menjadi sarang tumor dan masuk infiltrasi yang infiltrasi. Salah satu ciri keganasan adalah dia infiltratif. Kalau dia metastasis jauh infiltrasi berarti namanya metastasis. Tapi kalau dia di sekitarnya namanya infiltrasi ya, itu satu ciri keganasan. Nah, jadi kalau ini dia tumbuh ke bawah ke jaringan ikatnya ataupun muskularisnya, nah ini karakter dia menjadi squamous cell karsinoma. Saya membimbing untuk lihat mikroskopnya sama sekalian untuk kasusnya. Sebelum kita lihat mikroskopnya dan mikroskopnya kita rangkum dulu supaya lebih gampang. Nah,
Jadi kita kasih kelompok-kelompokkan, membandingkan antara satu penyakit dengan penyakit yang lainnya supaya kalian bisa menjawab nanti ujian praktikum ya. Nah, kita mulai. Kira-kira selain gambaran mikroskopik di atas ini organnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Jadi kalau menjawab ujian praktikum PA itu harus tahu dulu asalnya, ya, lokasinya atau organnya dari mana. Jadi lihat baca skenario-nya, soalnya, terus lihat keluhan utamanya. Setelah itu lihat sebelumnya itu lihat dulu dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, keluhan utamanya apa, terus lihat pemeriksaan penunjangnya. Untuk apa dong lihat pemeriksaan penunjangnya? Untuk tahu lokasi organ ini dari mana. Jadi dilihat itu USG-nya kah, CT scan-nya kah, foto polosnya kah, atau apa yang ada di soal. Jadi supaya tahu, ini organnya dari sini ya. Gitu. Kalau sudah lihat semua itu tadi, baru lihat mikroskopiknya. Karena kalau sudah lihat dari data pasien, dari pertama pemeriksaan penunjang itu otomatis sudah tahu mau arah kemana jawabannya nanti. Oke. Kalau ini pasien, saya mau pinjam pennya kawan. Kalau lihat gambaran ini, fokus dulu di pengejar-pengejarnya. Tadi sudah dijelaskan tapi pengejar-pengejar yang ada di prostat, ini dia. Terus ada stroma yang mengikat fibromuskular, itu di mana? Di prostat juga kan? Kalau sudah fokus dua itu, terus lihat selnya dia aktif tidak? Selnya sudah masih intak, mioepitelnya tidak? Kalau lihat gambaran zoom besarnya ini masih ada lumennya. Ini lumennya ini. Kalau masih ada lumennya itu berarti masih jinak nih, atau masih hampir sama dengan kelenjar yang normal. Apalagi kalau dia masih ada ini apa namanya, yang masa eosinofilik, warna pink, apa namanya ini, korpora. Jadi ciri-ciri tumor yang jinak yang pada prostat ya. Kita lihat gambaran ini, kelenjar dari prostat itu sendiri. Jadi gambaran ini yang bunga-bunga ini kelenjarnya. Terus ada proliferasi stroma jaringan fibromuskular. Bisa kita jawab
pasien laki-laki dan tua. Gangguan keluhan utamanya adalah gangguan diksi. Oke, mengerti dok? Sebenarnya masih seputar prostat. Jadi kalau kalian lihat ada skenario dari prostat, bagaimana caranya kalau lihat prostat dok? USG-nya, lihat CT-nya, baca kita baik. Sudah itu lihat gambaran mikroskopiknya. Ada kayak kelenjar-kelenjar begini, bunga-bunga begini, oh nanti kelenjar prostat. Terus kalau ditunjuk, disuruh tunjuk, sebutkan ini. Sudah tahu kan? Ini akan ditanyakan. Dan kalau ada kelenjar, ada kelompokan seradang, ini seradang yang biru-biru ini seradang. Jadi ada seradang, ada kelenjar, dan kelenjarnya tidak aktif, masih ada lumennya, masih ada pura-pura aminasenya. Kira-kira jawabanmu apa ini? Dan dia ada keluhan demam. Apa? Namanya karsinoma, dengan tadi masih bagus kelenjarnya. Dari prostat, nah kalau ada seradang, ada keluhan demam, mengarahnya ke inflamasi. Inflamasi pada prostat itu adalah dan kelenjar seradangnya itu bisa juga di glandular di sini. Kulit tanaman sakit yang Kalau prostat tadi yang adenokarsinoma sudah ya, belum ya? Karena di sini ada gambarnya. Nah, kalau adenokarsinoma prostat, gambarannya sudah tidak begini. Yaitu lumennya sudah penuh dengan massa tumor. Ya, penuh massa tumor di sini. Jadi sudah tidak ada lumennya kelihatan. Dan sel-sel yang di sekitar sini, sel-sel yang di sini, ini semua sudah berdiferensiasi bersama banyak berproliferasi menjadi ganas. Ya, dia sudah ke invasi ke stroma di sekitarnya. Oke, dan keluhan utamanya biasanya adalah gangguan miksi, bisa juga hematuri. Ini. Nah, kalau kita jawab itu berarti karena dia dari kelenjar adeno, karena dia ganas, dan dari bisa karsinoma, karena dia dari lokasinya dari prostat, kita tulis prostat. Jadi adenokarsinoma prostat. Selnya itu tidak intak lagi, sel mioepitelnya tidak intak lagi. Jadi tulis ya, mioepitel tidak intak lagi. Karena itu adalah pagarnya. Kalau dari normal ke ganas. Sama juga nanti kalau di squamous cell carcinoma ada pagarnya juga, namanya sel basal. Ya, nah, kalau pagarnya sudah
kita beralih ke kira-kira dari mana ini? Dari mana? Sebut saja. Hah? Dari mana? Biar salah ya Pak. Dari mana? Hah? Penis. Oke, dari mana lagi? Ada yang dari yang lain? Dari mana? Tidak apa-apa. Supaya dia tahu yang mana kamu tidak tahu, jelaskan. Dari mana? Testis. Dari testis. Oke, kamu dari mana? Dari ini maksudnya. Dari mana? Kamu dari mana? Nah, dari mana? Hah? Yang epitel transisional ala vesikal urinaria. Makanya harus tahu dulu gambarannya. Kalau sudah tahu pasti tahu juga penyakitnya. Makanya nih, ini adalah epitel transisional. Bedanya sama epitel squamous beda. Kalau dia transisional dia kayak bentukan pagar ke atas. Dia kayak begini nih, dari ke atas. Kalau squamous dia kayak flat begitu. Flat begitu. Makanya harus mengerti dulu yang mana transisional, yang mana squamous. Kalau sudah mengerti, tahu, kenali ke orang siapa, misalnya si Ita. Oh Ita itu pakai kacamata ini. Oh Ita. Kalau kamu tidak tahu Ita, kamu tidak akan ketemu sampai kalau padahal di depanmu ini. Pak? Nah, makanya harus dilihat dulu. Sama kayak lain dia, tapi pacaran apa juga tidak pernah ketemu, tahu. Saya mau ketemu sama pilihan Rifai. Masya Allah. Tapi harus tahu dulu ciri-cirinya Rifai bagaimana. Dia ada yang menunggunya, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ada. Pokoknya harus tahu kacamata, cakep, manis. Nah, itu Rifai pasti depan itu. Tapi kalau tidak tahu yang mana itu Rifai, biar kok di depannya mungkin begini, nah kok tidak akan ketemu. Nah, sekarang harus kenali itu. Jadi ini dia gambarannya transisional atau oh ya kita tahu yang transisional itu cuma epitel dari PU vesika urinaria yang tadi kita bahas di sini dan cuma transisional itu adalah vesika urinaria. Nah itu dia. Nah anggap ini transisional atau urotelia yang normal. Dia normalnya harus 7 kurang lebih 7 lapis. Kalau lebih dari 7 lapis seperti ini, itu sudah hiperplasia. Tapi kalau dia sudah berubah menjadi ganas, sudah infiltratif, dia sudah jalan-jalan ke stoma. Nih, berarti dia karena dia sudah lewati pagar batasnya. Apa itu dari membran? Ini dia di sini. Ini sudah lompat dia ke sini. Jadi kalau dia sudah lompat pagar berarti dia sudah ini. Kita jawab invasi. Asalnya dari mana? Urotelia. Urotelia pelapisnya urotelia. Karena selnya sudah berdiferensiasi menjadi ganas, jadi jawabannya adalah invasi urotelia karsinoma. Pasiennya pada laki-laki, umur tua, dan hematuri. Oke? Kalau kita membahas tentang gejala keluhan utama, itu adalah hematuri.
yaitu kalau lokasinya prostat, pikirkan dia. Kalau dia PU, pikirkan lokasi daerah. Setelah itu baru lihat mikroskopnya. Kalau dia prostat, berarti lihat gambaran pembangunan yang kayak pelenjar-pelenjar kita. Tapi kalau lihat epidemiologis kayak ini, dia transisional, berarti dia adalah sampai sini mengerti? Oke, kalau ini gampang sekali. Berarti ini gambaran kamu pelajari kayak kalau dia bentukan mikroskopiknya dia kayak bulan-bulan begini toh. Terus ada lokasinya dari mana? Jauh. Terus dia ada sejarah, pelajari apa epidemiologisnya. Ini nah ada teori yang baca. Jadi kamu tinggal jawab apa? Oke, ya. Kesehatan masyarakat. Jadi kayak donat-donat di sini, terus ada jeratan di sini, ada jeratan di domennya di sekitarnya, biasanya banyak jeratan. Ayo daftar. Oke, sekarang kita lanjut yang sel-sel yang clear, yang sudah tadi dijelaskan apa itu sel clear. Itu ya, sitoplasmanya kayak tidak ada. Pak, tadi sudah jelaskan Pak? Nah, dua sel clear yang kita bahas tadi di sini, dua-duanya tumor ganas. Ada satu di lokasi ada di ginjal dan satu di testis. Nah, kalau sudah lihat kayak begini, jelasnya kayak ini, satu sel ini, terus dia sitoplasmanya clear, terus ini selnya. Nah, untuk membedakan ini sama ini, bagaimana gambarannya dok? Kita lihat sel badannya. Kalau dia di testis tanpa radang limfosit, berarti jawabannya adalah semi. Kalau misalnya di ginjal, dia kurang di anunya, kurang di radangnya, tapi memang ada. Nah, jadi jawabnya ini yang ada radangnya. Kalau di ginjal kita jawab apa? Renal, sel, karsinoma, atau sel, renal, sel, karsinoma. Ya, di
lupus. Ada di gambarnya situ di PPDM dan jenisnya yang luka toh. Lupus. Jadi kalau dipotong itu kita lihat di sini. Bagus. Ya, dengan tadi hati semua lapisan mukosa, bagian kulit juga, bagian epitel, squamous. Epitel squamous berlapis. Ada sel basalnya, stratum basalis namanya. Kalau di epidermis, kalau ini sel basalnya di sini. Normalnya ini normalnya masih cantik, masih teratur, interseluler bentuknya juga masih bagus. Selnya ini masih cantik, masih ada pagar-pagarnya, selnya tidak lagi ke bawah. Tapi kalau dia sudah retak ini, laki-laki ini jajan sembarangan, kena virus namanya HPV. HPV apa namanya? HPV nomor berapa? Ada di situ PPDM baru sumbernya itu. Ya. Nah, dia akan menjadi ganas. Ganasnya ini, jadi normalnya dia berdefinisi menjadi sel. Kenapa dong? Karena dia sudah invasi ke soma dari bawahnya. Ini semua ini seharusnya. Harusnya dia di atas, dia turun ke bawah. Karena epitel lapisnya adalah squamous, maka dan dia berdefinisi menjadi ganas. Yang fungsinya adalah squamous sel karsinoma pada penis. Nanti detail Asik. apa? Ada pertanyaan? Di depan ada? Ada yang belum jelas? Hah? Yang lain? Belakang. Belakang. Masih hidup juga di belakang. Biasanya tuh yang suka di belakang suka tidur. Karena saya pernah suka di belakang. Siapa? Bertanya kok. Bertanya. Sekarang bertanya bodoh-bodoh saja. Dok, kalau ini bagaimana? Ini bagaimana? Ayo. Jelas. Oh ya, yang untuk ginjal yang inflamasi itu ada dua yang harus kita tahu. Ini yang meja paling depan itu ada infeksi pada kidney atau ginjal. Ada itu yang harus kita tahu, ada kronik pyelonephritis toh depan, sama ada apa lagi? Kronik pyelonephritis. Apa yang membedakan dia dengan
glomerulonefritis. Gue hapus gitu dan orang bisa Nah, ini gue sih akun semua ini kan dia ada fibrosis pada periglomerulnya. Ini dia fibrosis. gak gampang cuma kan bisa kita semua bahkan kalau kita panggil kakak kayak atas barang sini kayak gue bilang sih sini kita dulu dan dia biasa sama satu canggung coba sampai situ Ini dia. Ini dia. Fibrosis ini sama ada gambaran kelompokan sel radang yang banyak. Yang sama ini. Harusnya banyak ini sel radangnya, tapi gambarnya tidak terlalu bagus dan slide-nya juga tidak terlalu bagus. Tapi akan dikeluarkan. Karena belajar. Kalau kronik sebelas pakainya deh buat glomerulonefritis itu harus kalian cari ini dulu. Apa ini? Kalau dapat ini, yakin itu adalah yang mau kita lihatkan ini diagnosis. kenapa tidak mendaftar Cari apa? Total diagnosis. Kapan dibilang parsial, kapan dibilang total? Kalau glomerusnya ini, kalau semuanya sudah mengalami realisasi, berarti ini total. Tapi kalau dia setengah, berarti dia parsial. Oke. Nah, kalau terus ada seradang, seradangnya tidak terlalu banyak dibanding tadi yang ini tidak seramai pilonefritis. Oke, itu saja untuk membandingkan. Oke, silakan lihat mikroskopnya. Terus yang tadi saya jelaskan, yang membandingkan, coba kamu lihat. Seakan-akan kalian ujian. Oh iya, kalau dokter tadi bilang hematuri, saya harus lihat dua dulu penyakit ini.